93,4 KIS FM Radio Kesehatan Keluarga. Kerabat Sehat, kembali lagi bersama saya Erwin Pradipta yang sedang melakukan program Dokter Bicara langsung dari Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, tepatnya di lantai 2. Dan ini di Poli Anak ya, di Poli Anak, dan kebetulan juga lebih tepatnya ini di Playland Poli Anak Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Karena bisa dilihat juga ini kita sebenarnya di tengah hutan ya. Ada di rumah sakit, dan di sebelah sini juga kenapa ditutup pakai banner, karena ada singa nanti takutnya nerekam gitu, kerabat sehat ya. Dan untuk kali ini kita kebetulan juga tanggal 23 Juli juga kan bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Nah, untuk tema kali ini adalah kita akan membahas tentang anak bersama Dokter Yesi Oktavia, spesialis anak. Apa kabar, Dok? Ya, baik, alhamdulillah. Baik ya, sehat ya. Oke. Nanti kita pokoknya akan ngobrol banyak nih, Dok ya, tentang bersinggungan juga tentang Hari Anak Nasional, dan mungkin juga kita akan berbicara tentang situasi pandemi yang memang sekarang masih berlangsung gitu. Dan kemarin juga saya sempat baca informasi, menurut data resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga per bulan Juni ya, cuman update-nya kalau sekarang di bulan Juli nggak tahu, angka positif COVID-19 untuk anak cukup besar juga, angkanya 3 ribuan ya, Dok ya. Dan mudah-mudahan juga di Hari Anak Nasional ini semoga juga tidak ada pertambahan lagi positif COVID-19 untuk anak-anak, dan semuanya juga mudah-mudahan anak-anak nasional sehat semua. Nah, berhubungan dengan kesehatan nih, Dok ya, karena kan yang seperti kita ketahui juga kalau misalkan COVID-19 ini memang menyerang tubuh manusia yang memang imunitasnya lagi turun lah ya. Nah, ini mengenai imunitas. Kalau misalkan imunisasi untuk anak nih ya, baiknya seperti apa, Dok? Apakah bisa ditunda atau memang harus dilakukan imunisasi untuk anak? Oke. Kalau untuk imunisasi sendiri dari anjuran dari IDAI memang tetap harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita kan imunisasi ada BCG, difteri, pertusis, tetanus. Imunisasi itu untuk mencegah terjadinya mencegah penyakit tersebut untuk kita si anak itu sendiri. Kalau kita tunda, kita aja sedang ada pandemi nih. Takutnya imunisasi yang sudah terkendali dan penyakit-penyakit yang sudah terkendali dengan imunisasi nanti akan wabah, akan kambuh. Kita sendiri sudah pusing dengan menghadapi si COVID-19 ini. Dok. Apabila nanti si penyakit-penyakit itu bermunculan lagi, ada KLB lagi, kasihan anak-anak yang akan menjadi korban. Jadi tetap imunisasi tetap harus lanjut. Oke, tetap harus lanjut, dan berarti tidak sama sekali tidak bisa ditunda lah ya, karena menyangkut kesehatan si anak itu sendiri. Dan kita juga sudah tahu bahwa pandemi ini juga kita kan harus melakukan namanya protokol kesehatan, cuci tangan, pakai hand sanitizer, yang paling penting adalah masker ya, Dok ya. Iya, masker. Nah, apakah untuk anak-anak sebenarnya baik lah istilahnya ya, apalagi mungkin untuk saat ini di tengah pandemi ada yang sedang melahirkan, Dok. Oh iya, betul. Karena kemarin, banyak itu yang melahirkan. Karena kemarin juga di beberapa bulan yang lalu saya sempat baca berita juga di salah satu daerah Jawa Barat, tingkat kehamilan cukup tinggi karena mungkin sering di rumah. Sering di rumah, hubungan suami istri jadi makin intens, akhirnya tingkat kehamilan makin tinggi. Tapi untuk bayi yang memang lahir di saat pandemi ini, apakah bisa menggunakan masker, Dok? Oke, kalau anjuran dari IDAI, bayi sulit ya. Pasti kita melihat juga bagaimana nih caranya untuk bayi untuk menggunakan masker. Jadi di bawah 2 tahun tidak dianjurkan untuk menggunakan masker ataupun face shield. Di bawah 2 tahun? Di bawah 2 tahun. Yang berarti karena gimana nih caranya yang harus siapa pakai masker? Jadi orang-orang di sekitar bayi itu yang harus pakai menggunakan masker, gitu. Jadi resiko, soalnya kalau di bawah 2 tahun resiko kekurangan oksigen. Oh iya. Karena secara kondisi juga kan kita aja mau pakai masker kan nggak enak ya. Betul. Apalagi anak yang masih di bawah 2 tahun, jadi tidak disarankan untuk menggunakan masker dan face shield. Oke, tapi untuk anak di atas 2 tahun sudah bisa pakai masker. Anak sudah pakai bisa masker. Berarti intinya kalau misalkan memang anak yang di bawah umur 2 tahun memang lebih baik jangan lah ya. Jangan dipakai masker. Tapi kalau misalkan anaknya sudah lebih dari 2 tahun, bisa pakai masker. Nah, atau face shield. Cara perlindungannya, misalkan anak-anak kan senang banget keluar pasti kan, pengen main ke sana, pengen main ke sini. Tapi untuk perlindungan ke anak yang memang di bawah umur 2 tahun ya, anak yang di bawah umur 2 tahun seperti apa? Kalau misalkan harus keluar rumah? Harus keluar rumah misalnya, jadi kita sih menganjurkan keluar rumah dalam kondisi tersedesak. Salah satunya misalnya harus ke rumah sakit, baik itu anaknya sakit ataupun mau imunisasi. Nah, gimana caranya nih supaya orang tua juga tenang kan, anak takut kena COVID-19, takut tertular ini segala macam. Jadi kita kalau bisa sih pakai stroller ya. Pakai stroller dan kita kasih penutup.
kayak kain gitu. Oke. Nah, jadi mungkin lebih dianya juga nggak kekurangan oksigen, dari segi orang tua juga nyaman, anak juga nyaman. Gitu. Karena kondisi stroller kan memang agak sedikit terbuka. Iya, ya, Dok, agak ya. terbuka. Jadi lebih luasa ya. Mungkin untuk kerabat saya yang belum menikah mungkin agak asing dengan stroller karena nggak tahu bentuknya ya. Pendorong bayi ya. Saya pun agak stroller, itu ternyata stroller. Iya. yang buat pendorong bayi itu. Dan selain pakai masker juga selain cuci tangan di air mengalir dan juga jangan lupa pakai sabun dan salah satunya adalah selain sabun hand sanitizer gitu ya. Nah, kalau sebenarnya hand sanitizer ini bisa aman nggak sih dipakai sama anak, Dok? Karena banyak kan beberapa hand sanitizer yang kandungan alkoholnya kan beda-beda tuh. Iya, betul. Nah, gimana, Dok, amannya untuk anak pakai hand sanitizer? Untuk alkohol yang dapat mencegah penyakit itu adalah alkohol yang 70%. Ya. Dan anak aman kok untuk menggunakan alkohol tersebut. Dan dilumurin aja di tangan, diemin selama 20 detik, udah aman kok. Oke, berarti tetap harus diperhatikan ya karena kan namanya anak kan ya, apalagi suka gigit jari segala macam. Itu jangan dulu. Jangan dulu, secara kan masih nempel kan hand sanitizer. Tapi kalau untuk yang alkohol 70%, dia cepat kering lagi kan, Dok? Iya, cepat kering lagi. Nah, pasti kita mungkin orang tua juga mengawasi dulu jangan sampai anak gigit-gigit dulu selama si alkohol itu masih ada. Kemudian kadang kan suka kering, kita aja kalau pakai alkohol sering-sering kan kering ya. Jadi bisa pakai pelembab bayi sih. Pakai pelembab bayi juga pakai bisa. Pelembab. Ya? Kemudian tapi tetap cuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, itu yang utama. Itu yang utama ya. Berarti pilihannya adalah bisa pakai hand sanitizer untuk anak, tapi sebenarnya juga lebih baik juga mungkin pakai sabun dan air mengalir. Air mengalir. Tapi ada sabun khusus gitu nggak sih, Dok? Maksudnya untuk COVID ini sebenarnya? Oke. Kalau sabun khusus sih nggak ada sih. Kita sabun biasa juga tetap bisa mencegah tertular penyakit. Sabun pencuci muka juga nggak apa-apa, Dok? Itu beda urusan. Itu beda urusan ya. Yang penting mungkin sabun mandi. Sabun mandi boleh, sabun cuci tangan biasa juga boleh. Yang penting agak lama aja yang langkah-langkah cuci tangan itu. Dan saya juga pernah dengar, Dok, katanya virus corona ini koreksi saya kalau misalkan saya salah ya. Katanya virus corona ini kandungan lemaknya banyak. Jadi katanya lebih baik cuci tangan pakai sabun mencuci piring karena yang merek yang itu tuh kan cepat menghilangkan lemak tuh. Bener nggak sih, Dok? Sebenarnya nggak ada patokan sih, semua sabun bisa kok. Bisa ya. Jadi nggak harus. Karena mungkin berpikirnya virus corona sama kayak piring berlemak, jadi pakai sabun mencuci piring ya. Nah, Dok, tadi juga kan kita sempat singgung bahwa tingkat kehamilan kan cukup tinggi kan di tengah pandemi ini, dan mungkin juga sudah ada yang melahirkan dan sudah ada juga ibu yang menyusui. Nah, misalkan si ibu ini sedang menyusui, tapi kondisi si ibu ini sedang batuk dan pilek. Apakah boleh tetap menyusui, Dok? Pada ibu-ibu yang sedang sakit batuk pilek masih boleh untuk menyusui anaknya, tapi kita di luar konteks dia tidak tertular COVID ya. Tapi meskipun dia statusnya belum jelas, tetap masih bisa menyusui. Kemudian tapi yang pasti jelas menggunakan masker ya. Dan harus jaga kebersihan sebelum dan sesudah cuci tangan. Dan hindarin mungkin mencium dulu ya. Untuk mencium bayi mungkin dihindarin dulu. Terus juga kita setelah kontak dengan bayi, kita bersihkan area yang kontak dengan bayinya. Misalkan dipegang tangannya. Ya. Berarti dibersihkan. Iya. Jadi misalnya kan kalau menyusuin kan nempel di dada ya. Nah, daerah situ juga harus dibersihkan. Iya. Berarti biasanya di daerah-daerah yang memang posisinya untuk menyusui ya. Mungkin tangan juga kena, ini juga kena, berarti memang harus dibersihkan ya. Sebelum dan sudah menyusui. Tapi sebenarnya, Dok, kalau sebenarnya memang anggaplah nggak ada pandemi ini ya. Tapi kalau misalkan memang kondisinya si ibu lagi batuk pilek, berarti tetap boleh menyusui ya? Boleh menyusui, tapi tetap menggunakan masker karena penularannya kan bukan dari ASI. Gitu. Oke. Dan untuk berarti ini juga sebuah informasi penting untuk ibu-ibu yang memang kebetulan memang sedang menyusui di pandemi ini ya, Dok ya. Banyak juga ya. Tapi sebenarnya untuk suplemen kayak misalkan vitamin gitu sebenarnya yang memang untuk meningkatkan kekebalan tubuh gitu untuk COVID-19, gimana pemberiannya, Dok, sebenarnya? Sebenarnya untuk vitamin itu sebenarnya banyak juga sih pertanyaan, pakai vitamin apa sih di area COVID seperti ini. Sebenarnya vitamin itu suplemen tujuannya untuk melengkapi mikronutrien kebutuhan anak. Jadi
untuk penularan pencegahan terhadap penyakit ya tetap balik lagi ke status nutrisi yang bagus, status gizi yang bagus, makan minum cukup, istirahat cukup, mungkin membatasi aktivitas sesuai dengan usia anak. Yang jelas juga pastikan social distancing, kebersihan dan mencegah penularan terjadinya COVID sih. Kita balik lagi ke social distancing dan kebersihan lagi. Oke, itu paling penting sebenarnya. Enggak hanya memang mengkonsumsi suplemen atau vitamin, tapi nutrisi juga tetap dijaga ya. Dan sekarang juga kayaknya memang kondisinya ada beberapa daerah mungkin yang sudah mulai bekerja ke kantor, cuman masih ada juga yang bekerja di rumah. Nah, sebenarnya upaya apa yang mesti dilakukan nih, Dok, supaya mencegah penularan COVID-19, karena memang harus terpaksa ibu kerja, orang tuanya memang kerja keluar dan ada anak di rumah gitu. Ya itu agak susah juga sih ya, karena mau nggak mau kan ya kita butuh untuk bekerja. Kalau memang ada orang tua, baik ibu atau bapaknya yang harus bekerja keluar rumah, pastikan aja yang menjaga juga harus dalam kondisi bagus ya. Maksudnya apakah dia lagi sakit atau ada kontak dengan yang pernah dengan COVID-19 atau yang lain sebagainya. Dan tetap kejaga kebersihan si pengasuhnya. Nah, untuk ibu atau bapak yang baru pulang dari bekerja, diusahakan jangan sentuh apapun sebelum mandi dan keramas. Jadi begitu kan biasanya kalau baru pulang disambut anak gitu namanya kan. Sama anak kan ya, mandi tak dulu, makan tak nanti dulu. Pokoknya mandi, makan nanti dulu, langsung masuk ke kamar mandi, kemudian mandi dan keramas ya. Jadi bukan hanya mandi, keramas, semua baju dicuci. Kemudian jangan lupa tuh perlengkapan kayak tas, handphone kan itu pasti kumannya banyak banget ya. Betul. Nggak cuma memang COVID juga, memang sebenarnya memang kumannya banyak ya. Iya, kumannya banyak. Kalau bisa mungkin dilapisin plastik kayak wrapping gitu. Nanti mungkin sebelum pulang plastiknya dibuka dan nanti dilapisi dengan alkohol. Baju diusahakan jangan disimpan. Jadi sekali pakai. Sekali pakai. Iya. Langsung kan kadang suka mungkin baru sekali pakai nih, simpan dulu, jangan. Jadi segera langsung dicuci. Baiknya gitu. Karena memang kondisinya sedang seperti ini gitu ya. Mungkin ya udahlah nggak apa-apa ya, ganti baju sekali ya. Mesti ganti-ganti nggak apa-apa lah ya. Demi anak juga kan, Dok. Demi anak, iya. Bahaya juga asal jangan kebanyakan beli baju aja kan. Nanti itu motif itu modus ya. Biaya untuk anak nanti nggak ada gitu. Dan sekarang juga, Dok, di daerah saya juga, daerah rumah saya juga sekolah sudah mulai masuk. Tapi cuman memang bergilir. Jadi hari Senin misalkan kelas 1, hari Selasanya kelas 2. Jadi bergantian gitu, nggak memang semuanya masuk gitu. Tapi sebenarnya untuk kegiatan belajar mengajar, apakah tidak apa-apa nih anak-anak masuk sekolah gitu untuk sekarang? Karena memang sudah ada beberapa juga sekolah. Iya, ada beberapa saya dengar sih yang sudah mulai masuk. Cuma dari anjuran IDAI tetap untuk sekolah ataupun madrasah sih sebaiknya tetap masih diliburkan. Jadi kita sistemnya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Jadi dengan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jadi namanya anak kan mungkin untuk tidak berkerumun agak susah ya. Betul. Karena memang sebenarnya hobinya anak-anak berkerumun. Iya. Main bola aja pasti berkerumun. Iya, gitu pasti kan, berkerumun. Ntar tiba-tiba tukeran masker. Pulang pakai Winnie the Pooh, berangkatnya pakai apa? Masker kamu bagus kayaknya, aku punya Winnie the Pooh, tukeran gitu ya. Tukeran, bahaya juga kan, repot. Sebaiknya memang tidak masuk sekolah dulu ya, karena menghindari itu tadi kerumunan tadi, karena mungkin kita juga tahu kebiasaan anak-anak ya. Pasti kan berkerumun, ngumpul-ngumpul segala macam. Dan kadang kan mereka suka tukeran makanan minuman ya. Nah, itu agak susah. Dari IDAI sih mungkin sampai Desember 2020 mungkin baru akan dilakukan sekolah dibuka, tapi tetap kita pantau dengan jumlah makin meningkat atau makin menurun gitu. Dan mungkin juga sudah ada sekolah yang memang sudah membolehkan anaknya masuk ke sekolah, walaupun memang bergilir lah ya. Ada juga yang masih memang belajar secara online gitu. Tapi sebelum memang pandemi ini kan memang anak-anak senangnya main ya. Di rumah tuh paling seneng. Kadang dulu waktu saya kecil aja kan saya paling malas sekolah. Yang penting di rumah aja main gitu. Nah, kemarin kan selama hampir berbulan-bulan gitu, saya lihat juga tetangga-tetangga anak-anak kayaknya senang-senang aja nggak sekolah kan. Di rumah mulu. Tapi sebenarnya makin lama di rumah, apakah anak-anak juga bisa stres, Dok? Oh, bisa banget anak stres, karena kan namanya anak kan pasti ya pengennya main, ya berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, itu pasti banget bisa stres. Biasanya tuh ada perubahan perilaku, tanda-tandanya ada perubahan perilaku. Mungkin dia jadi mungkin lebih suka marah, suka menangis, terus perubahan perilaku yang tadinya anaknya kok tadinya nggak suka begini, tiba-tiba suka begini, jadi perubahan perilaku.
kaku, kemudian anak suka menarik diri dari lingkungan, merasa kurang percaya diri, merasa nggak tenang, gelisah, cemas berlebihan, kemudian kadang suka sampai ada gangguan tidur ya. Yang tadinya misalnya gampang tidur, dia jadi susah tidur. Kemudian sering bangun malam dan susah lagi untuk tidur lagi. Terus kadang suka mimpi buruk. Kadang yang tadinya sudah nggak mengompol, tiba-tiba jadi mengompol. Oh gitu. Terus nafsu makan menurun. Jadi banyak sih gejala-gejalanya anak stres itu bisa juga. Berarti memang sangat dipastikan anak bisa stres kalau misalkan memang sudah lama sekali selalu di rumah gitu ya. Iya, berarti nggak hanya orang tuanya yang stres, anaknya juga bisa stres ya. Mungkin kalau orang tua stresnya dari segi ekonomi ya. Ekonomi mungkin kalau anak-anak juga tingkat stresnya mungkin beda, cuman tetap ya bisa stres juga ya kalau memang kelamaan di rumah bisa. gitu. Nah, gimana nih dok? Apa yang mesti dilakukan kalau misalkan memang harus bawa anak keluar kan? Misalkan ke rumah sakit atau mungkin juga ke rumah neneknya atau mungkin si anak ini udah kangen sama neneknya segala macam. Urusannya pengen keluar rumah aja. Gimana nih dok baiknya supaya menjaga keamanannya si anak ini? Yang pasti namanya anak kita nggak bisa lepas ya, karena kan ya tahu sendiri anak pasti lari sana lari sini gitu kan. Nah apalagi di tempat kerumunan, jadi kita harus ada satu pengasuh atau orang tua yang selalu mendampingi anak kemanapun. Takutnya tiba-tiba dia duduk di mana, mungkin ngambil sesuatu langsung masuk ke mulut gitu kan. Jadi kan sumber tertular infeksi sangat tinggi. Kemudian tetap harus jaga batasin social distancing minimal 1-2 meter. Hindari orang sakit, hindari kerumunan. Dan tetap harus misalnya ada kita batuk atau ada orang batuk, kita lebih baik menghindar. Etika batuk tetap kita lakukan. Kemudian ajari anak untuk melakukan cuci tangan. Ya, anak itu suka meniru kegiatan kita kan. Jadi kita mungkin kasih contoh supaya dia mau cuci tangan. Kalau kita kasih contoh kan mungkin itu suatu kegiatan yang menarik buat dia. Jadi supaya akhirnya nanti dia tertarik dan akan melakukan rutin. Dan mungkin juga kebanyakan anak juga mungkin rasa ingin tahunya besar kan. Kenapa sih kok papa saya selalu cuci tangan gitu. Dan akhirnya bertanya, akhirnya orang tua memberitahu segala macam yang memang sedang terjadi saat ini gitu ya. Nah, kan tadi juga dokter bilang kalau misalkan anak di atas 2 tahun boleh pakai masker. Sekarang kan macam-macam masker ya dok. Ada masker kain, ada masker sekarang juga bahkan ada yang gambar dok. Oh iya gambar muka kita. Gambar muka, gambar senyum dari kejauhan saya pikir senyum. Ternyata itu masker ya. Betul. Macam-macam sekarang ya. Tapi untuk masker kain apakah bisa dipakai untuk anak? Sebenarnya sih belum ada diketahui untuk efektivitas penggunaan masker kain. Cuma kan kemarin kita sempat krisis masker sampai harga melonjak segala macam ya. Kalau memang ada keterbatasan dan mungkin dari segi ekonomi beli masker yang surgical mahal, mau pakai masker kain boleh ya sebenarnya. Cuma kita memang belum tahu efektivitasnya sih gitu. Tapi kalau misalkan dilapisi tisu, kadang juga saya suka lapisi tisu atau mungkin juga kain kasa gitu ya. Sebenarnya biar steril gimana tuh dok? Supaya apakah masker ini bisa dilapisi tisu gitu tetap steril? Apa pengaruh nggak sih sebenarnya? Saya juga kadang-kadang mikir ini pakai tisu pengaruh nggak sih? Yang ada agak mulai ngap ya dok. Iya benar. Itu saya pernah coba ngap banget sih. Tisu. Kalau kain kasa sih belum saya gitu ya. Apakah bisa tetap steril walaupun pakai tisu atau pakai kain kasa? Sama sih prinsipnya, belum ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan kain dan dilapisi dengan kasa atau tisu itu efektif. Tapi balik lagi kalau memang tidak ada yang lain itu tetap bisa digunakan. Dan gimana dok? Caranya kan kadang juga saya sedang pakai masker nih, terus kadang-kadang suka dibuka karena memang kan ngap ya. Ngap gitu kan ya. Karena lama-lama juga ya. Apalagi kalau misalkan bekerja kan 8 jam kan. Iya betul. Ya. Masker terus senyum sama orang juga jadi nggak ketahuan kan. Tapi gimana dok? Sebenarnya apa masih bisa digunakan dok? Kalau misalkan memang kita ganti masker, maksudnya buka tutup udah gitu dipakai ya? Buka tutup, apakah masih bisa digunakan atau mending baiknya diganti aja deh? Gitu. Kalau misalnya memang idealnya sih 4-6 jam diganti. Cuma kalau memang ya balik lagi kalau misalnya terbatas maskernya, sebenarnya masih bisa digunakan. Cuma mungkin kalau mau buka tutup tetap kita jangan memegang area masker, ya tetap bagian tali. Bagian talinya ya. Jadi bagian tali kita buka. Mungkin kalau udah nyaman kita pakai lagi. Yang penting tidak lebih dari 2 jam penggunaan tidak lebih dari 24 jam. Dan maskernya masih bersih dan nggak kotor, nggak basah ya. Kadang kan suka kena basah kena. Tapi bisa juga nggak dok kalau misalkan dicuci gitu?
Cuci boleh sih. Boleh ya? Boleh cuci. Kalau masih kain kan bisa dicuci tuh boleh. ya. Pakai Biclean atau mau pakai sabun juga boleh. Pakai apa sebenarnya, Dok? Mau sabun biasa boleh, mau Biclean boleh. Okay. Atau pakai disinfect dicuci kemudian direndam juga boleh. Oke, asal nggak boleh pakai sabun mencuci motor kali, Dok. Ya. Jangan ya. Buat apa ya cuci masker ya? Buat apa? Nah, anak-anak juga kan seneng kan, ini juga kan biasanya juga waktu keadaan normal kan saya juga pernah ke lantai 2 dan anak-anak main di sini kan ya. Nah, terkait soal mainan nih, gimana cara membersihkan mainan di rumah? Oh iya, itu penting juga ya. Penting juga kan, karena sebagai anak-anak senang main kan. Iya, dan mencegah penularan. Main, jadi prinsipnya setelah main tetap harus dibersihkan. Jadi libatkan anak untuk melakukan ngebersihin. Jadi supaya itu salah satu kegiatan supaya dia juga nggak boring. Ya. Jadi kan mengajarkan kita menjaga mainan kita gitu. Nah jadi nanti kayak mainan plastik yang dari mobil-mobilan itu kan dari plastik. Nanti mungkin kita siapin air sama sabun. Kemudian kita siapkan sikat, kita sikat dengan air hangat dan sabun itu sampai maksudnya detailnya sampai dalam-dalam sampai bersih. Kemudian habis itu kita bilas, kemudian kita rendam dengan disinfektan selama 20 detik. 20 detik. 20 detik. Setelah itu bilas lagi, kemudian keringkan. Jadi nggak usah dilap pakai kita keringin aja biar dia sampai kering. Kemudian masukin di dalam wadah, kemudian tutup. Jadi kan pas mau pakai udah bersih. Nanti kalau mau udah selesai main seperti itu lagi. Tapi libatkan anak untuk melakukan juga. Supaya juga akhirnya anak mainan sendiri ya dicuci sendiri. Gitu akhirnya dia punya rasa peduli ya. Peduli juga sama mainan sendiri itu, gitu. Iya, gitu. Lebih baik memang libatkan anak ya. Dan mungkin juga itu bisa, tadi dokter Yesi juga bilang mungkin bisa menghilangkan sedikit kebosanan. Iya betul. Jadi kayak mainan baru nih. Iya. Saya punya mainan mobil, tapi saya juga punya mainan baru nih, yaitu membersihkan mobil itu ya. Jadi ada suatu kegiatan ya biar dia nggak boring ya. Ada kegiatan yang lain gitu ya. Daripada main handphone kan. Betul. Sekarang kan handphone terus soalnya Iya. Nah kalau sekarang kan anak-anak, orang tua juga sudah mulai membebaskan ngasih gadget ke anaknya. Itu gimana tuh, Dok? Nah kalau masalah gadget gitu, di bawah 1 tahun sih tidak dianjurkan ya. Kemudian kalau usia sekitar 3-4 tahun itu gadget paling 60 menit ya. Itu sama juga untuk ini ya, mereka kan sedang kuliah online tuh. Jadi screen time untuk pegang gadget itu untuk anak di bawah 1 tahun tidak disarankan. 3-6 tahun paling enggak 60 menit. Ya. Untuk 6-12 tahun itu sekitar 90 menit. Untuk anak di atas 12 tahun sampai 18 tahun itu sekitar 2 jam. Ya, itu sekalian untuk pembelajaran. Dan jangan si waktu kadang-kadang suka ada setelah belajar suka mainan itu kan, main handphone gitu kan. Nah itu juga dikurangin karena kan mereka udah belajar dengan online kan. Dari segi mata mungkin juga lelah. Jadi jangan memakai waktu si bermain gadget, nanti waktu untuk dia bermain yang lain atau dia harus istirahat itu terganggu. Ya, jadi tetap harus ada batasan. Ini mungkin harus sering-sering diingatkan juga ke semua orang tua ya, dan anak-anak yang memang sudah belajar di rumah. Dan terkait soal anak-anak yang memang belajar di rumah, sebagai dokter spesialis anak juga, gimana nih Dok, rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga terkait pembelajaran jarak jauh lah, pembelajaran di rumah gitu selama pandemi ini nih. Pandemi ya. Nah kita balik lagi yang tadi saya jelasin, untuk screen time untuk di bawah 1 tahun tidak ada, cuma untuk anak 3-6 tahun sekitar 60 menit, kemudian untuk 6 tahun sampai 12 tahun sekitar 90, di atas 12 tahun itu sekitar 2 jam ya. Nah itu patokannya untuk screen time. Nah tapi kita tetap harus memperhatikan waktu-waktu yang lain seperti kualitas tidur, ya kan, terus aktivitas fisik gitu. Untuk aktivitas fisik di bawah 1 tahun itu sekitar 30 menit ya. Untuk 3 tahun 6 tahun sekitar 180 menit. Nah untuk waktu tidur ini ya, kadang kan anak suka saya sering sih dapat keluhan dari pasien, anak saya tidur baru jam 1, jam 2 gitu kan. Emaknya juga nggak bisa ini ya, mama papanya nggak bisa tidur juga kan. Jadi itu akan mempengaruhi kualitas tidurnya si pasien, si anak dan si bapak ibunya. Bapak ibunya kan harus pagi harus berkegiatan, harus kerja segala macam. Jadi untuk kualitas tidur juga kita harus atur ya. Untuk 0 sampai 4 tahun jam lama tidurnya sekitar 14 jam sampai 17 jam ya. Untuk 4 bulan 0 bulan sampai 4 bulan 14 sampai 17 jam. Kemudian untuk anak 4 bulan sampai 11 tahun
dia itu sekitar 12 sampai 16 jam. Oke. Ya. Jadi untuk anak 3 tahun sampai 6 tahun sekitar 10 sampai 13 jam. Oke. Jadi itu harus terpenuhi. Sedangkan anak yang lebih besar lagi 6 tahun sampai 12 tahun sekitar 9 sampai 11 jam. Oke, Ya. oke. Nah, yang udah 12 tahun ke atas sampai 18 tahun dia sekitar ya 8 sampai 10 jam sih udah cukup. Jadi Oke. tetap harus memperhatikan kualitas tidurnya, aktivitas fisik, sama screen time-nya Oke, gitu. mungkin walaupun terdengar oleh orang tua nih sepertinya tugasnya nambah lagi gitu ya. Iya. Cuman kan mau gimana dok, kondisi juga memang seperti ini dan ya kalau bisa sering diperhatikan dan sering saling mengingatkan si Iya. bapak dan si ibu juga Iya, sering mengingatkan supaya lebih perhatian lagi tentang kesehatan Iya. anak di tengah pandemi ini yang memang harus belajar di rumah. Keluar rumah juga harus semuanya juga Hati-hati, hati-hati iya. gitu ya. Dan mudah-mudahan juga dengan apa yang kita lakukan dan apa yang orang tua lakukan dengan segala macam protokol kesehatan, mudah-mudahan juga makin cepat hilang nih. Iya, Semuanya betul. juga akan kembali normal karena juga semua juga udah pada kangen. Saya juga dapat kangen jalan-jalan, Jangan ke mall ya. jalan-jalan ke mall, liburan ke pantai atau kemanapun yang penting liburan gitu. Iya. Dan kita juga semua pasti berdoa semua pastinya ini akan lebih cepat selesai gitu. Dan iya. terakhir dok, harapannya di yang kebetulan juga ini tanggal 23 Juli adalah Hari Anak Nasional. Harapannya untuk anak nasional ke depannya, untuk kesehatannya juga atau Oke. untuk pendidikannya, harapannya apa? Harapannya sih saya berharap banyak dampak yang terjadi pada saat COVID-19 ini. Dampak dari keluarga, otomatis dari ekonomi itu pasti ya, karena banyak orang-orang di PHK, Ya. pasti akan mempengaruhi kualitas kondisi keekonomian keluarga itu sendiri. Kalau kondisi ekonominya nggak bagus, mungkin nutrisinya juga nggak bagus kan? Iya, pasti. Mungkin kesusahan untuk beli makan gitu kan. Jadi saya harap sih semuanya segera cepat selesai dengan harapan mungkin ada sisi stres dari keluarga atau bapak dan ibu. Dan saya harap sih jangan sampai itu terlihat oleh anak karena akan mempengaruhi psikologis anaknya. Jadi mungkin jangan sampai terlihat kalau bahwa orang tuanya merasa stres juga gitu. Karena kalau nanti psikisnya terganggu, kemudian nutrisinya tidak tercapai, nanti anak mungkin akan terjadi stunting, berat badannya kurang, nanti akan mempengaruhi tumbuh kembang di kemudian hari. Jadi mudah-mudahan sih semua ini akan segera selesai, jadi kita bisa kembali hidup Amin. seperti normal lagi. Betul. Dan kalau gitu terima kasih banyak Dokter Yesi atas waktunya, diganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Dan untuk kerabat sehat itu tadi obrolan saya, dan ini juga salah satu program Dokter Bicara yang spesial karena spesial juga di Hari Anak. Dan untuk kerabat sehat jangan kemana-mana, untuk informasi kesehatan lebih jelasnya Anda juga harus tetap stay di KISI FM Radio Kesehatan Keluarga. Ya. Oke. Berapa lama nih?